Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat. Amin. Nah, kali ini aku mau share kegiatan aku morning produktif di rumah desa ya teman-teman. Ini kegiatan pagi-pagi aku yang bener-bener selalu aku lakukan dan gak pernah di skip kecuali ada keadaan yang urgent ya. Kalau selagi aku tuh kayak lagi senggang kayak gini cuman di rumah doang ya, kerjaan yang ini tuh nggak bisa banget di skip, yaitu ngurus cucian pakaian. Nah, di sini tuh aku tuh sebelum ngebilas-bilasin pakaian aku, di sini aku mau sedikit ngebersihin mesin cuci, teman-teman. Jadi ini tuh aku mau gosok-gosok sedikit gitu ya. Tadi niat hati tuh pengen ngelepasin si tutup pengeringnya itu gitu. Tapi entah kenapa kok keras gitu. Jadi nggak jadi deh aku lepasin. Gimana teman-teman, kalian udah menyuci kah hari ini? Dan bagaimana keadaan cuaca di tempat kalian? Apakah cuacanya itu panas, hujan, atau cuacanya itu sering ngeprank? Boleh dong tulis di kolom komen ya. Aku juga mau tanya nih teman-teman, kalian yang nonton video aku ini dari mana aja, dan video aku ini udah nyampe kemana aja nih teman-teman. Boleh dong teman-teman share di kolom komen ya. Insya Allah nanti bakal aku usahain buat ngebalas-balesin. By the way, buat kalian tuh yang mungkin punya pertanyaan atau punya requestan aku tuh bahas apa di voice over aku, boleh banget kalian itu tulis di kolom komen ya. Insya Allah di next video ya teman-teman, aku bakalan coba ngebahas apa yang kalian minta. Oke, di sini aku tuh ngebilas-bilasin pakaian ya teman-teman, dan ini tuh aku mau keringkan aja. Alhamdulillah sih cucian hari ini nggak yang terlalu banyak-banyak banget. Ya masih standar-standar aja lah ya teman-teman, namanya juga punya anak kembar. Jadi wajar kalau pakaiannya itu mungkin agak banyak. Dan memang aku tuh tim yang nyuci setiap hari ya teman-teman. Ya walaupun dipikir-pikir kalau nyuci setiap hari mungkin bakalan lebih boros air lah, lebih boros listrik lah, lebih boros sabun lah. Tapi aku tuh ya udahlah, lebih nyaman aja nyuci setiap hari, karena kalau belum nyuci tuh kayak rasanya itu kayak apa ya, kayak kepikiran gitu loh teman-teman, kayak nggak tenang gitu ya, mungkin karena udah terbiasa. Oke deh, di sini aku juga sempetin buat sedikit ngebersih-bersihin laundry rumahku ya teman-teman. Ya kayak cuman ngebersihin lantai-lantainya doang. Karena yang namanya habis nyuci ya teman-teman, pasti dari air pembuangan itu lumayan banyak kayak pasir-pasir gitu ya, yang mungkin ada nempel di baju atau pakaian kita. Ditambah lagi kan pakaian-pakaian yang memang aku cuci itu nggak semuanya pakaian pakaian yang di rumah doang gitu ya. Kadang itu kan ada juga pakaiannya Pak suami yang dari kerja. Walaupun itu sebelum aku cuci udah pada aku bilas-bilasin sedikit, tapi kan nggak pernah tahu yang tadi kantongnya ada pasir entah apa gitu. Jadi itu tuh pas aku selesai nyuci, pas dibuang airnya lumayan banyak gitu untuk pasir-pasirnya. Jadinya kayak lantai kayak lantai si laundry room ini jadi nggak enak buat diinjak. Aduh mohon maaf ya teman-teman, agak rada-rada belibet karena terkadang itu udah berusaha untuk fokus maksimal dan berusaha untuk tidak belibet, tapi apalah daya, belibet itu kayaknya udah jadi teman setia untuk para konten kreator ya teman-teman. Oke, alhamdulillah selesailah sudah pakaianku dikeringkan. Mari kita ke tahap yang selanjutnya, yaitu ngejemurin pakaian ya. Teman-teman, kalian bisa lihat nggak sih cuaca ini gimana? Bener-bener terang, bener-bener panas, bener-bener terik, dan bener-bener cerah banget. Tapi teman-teman, nggak lama setelah aku ngejemurin pakaian ini hujan dong teman-teman. Dan hujannya itu gede-gede banget gitu ya. Tapi hujannya itu nggak lama gitu loh. Itu cuma sebentar doang gitu ya hujannya teman-teman. Tapi ya gitu gede gitu ya. Hasil kalaupun ada pakaian yang udah kering bakalan langsung basah lagi sih sama si hujan. Kadang itu ya teman-teman, kayak aku sendiri kan udah sering ya ngalamin di prank sama cuaca gitu ya. Tapi kadang itu suka tetap juga ngeyel ngejemurin pakaian tuh kayak gini gitu ya. Harusnya kan di hanger. Jadi nanti pas ada hujan dadakan bisa kejar-kejaran, tinggal diseret ngambil hanger gitu ya, terus langsung dibawa. Tapi malah dijemurin kayak gini, kayak nggak kapok-kapok gitu teman-teman. Sering di prank sama cuaca tuh ya. Ya seperti itulah ya teman-teman. Kadang itu sebenarnya mah alasannya mager aja buat ngambilin hanger gitu ya. Makanya udah dipaksain banget nih teman-teman buat ngejemurin pakaian kayak gini. Nanti kalau hujan ya udah deh tuh ya, kalang kabut deh ngejar-ngejar si cucian ini.
Walaupun sekarang cuaca itu udah sering hujan teman-teman, tapi kalau pas di siang hari panas dan gerahnya itu masih luar biasa banget ya teman-teman. Tapi kalau di malam hari beneran dingin banget. Bahkan ya biasanya itu teman-teman kipas itu kayak malam itu bener-bener nyala terus sampai pagi gitu ya. Tapi kalau sekarang itu teman-teman kadang itu kayak jam 1 atau jam 2 gitu kadang udah ngerasa dingin. Apalagi kan kamarku itu dindingnya sebagian itu kan masih papan ya. Jadi itu tuh kayak bener-bener sejuk teman-teman dan bener-bener dingin banget di dalamnya. Ya, begitulah ya kalau misalnya rumah kita tuh papan, jadi mungkin kayak udara dari luar itu bisa masuk dari bolongan-bolongan papan yang itu kan, yang kelihatan sedikit-sedikit gitu. Oke, mari kita berlanjut teman-teman ke aktivitas yang selanjutnya. Nah, di sini aku juga ke dapur. Jadi tadi tuh teman-teman aku tuh memang belum beresin dapur ya. Biasanya kan aku suka beresin dapur sambil nyuci pakaian gitu. Tapi tadi aku tuh ngejar editan aku gitu ya. Terus ngejar voice over dulu sambil nungguin cucian gitu. Alhasil dapurnya baru kepegang sekarang nih teman-teman. Jadi ya udah di sini aku mau bersih-bersihin dapurnya dulu. Seperti biasa ya dapurku kalau pagi-pagi itu menjadi sarang serangga-serangga kecil-kecil gitu. Jadi kudu harus dibersihin dan ini kudu harus dielap-elap sampai bersih biar dapur itu tuh enak dilihatnya gitu ya. Lagi-lagi resiko punya dapur yang cerah warnanya, jadi ada serangga sebesar nyamuk aja nempel di dinding itu langsung kelihatan ya teman-teman. Jadi kudu rajin-rajin buat ngebersihin. Di sini aku tuh ngelap-ngelapnya itu pakai kain lap ini aja ya teman-teman. Terus juga aku cuman kasih cairan pencuci piring yang udah dicampurin air buat jadi pembersihnya gitu ya. Pokoknya gini aja sini aja juga udah seger ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Ya mungkin bakalan lebih celing lagi kalau menggunakan pembersih yang benar-benar sesuai gitu ya. Ya kayak misalnya si celing gitu kan atau Mr. Marshall gitu kan. Tapi ya udahlah ini aja udah cukup menurut aku. Ya kalau mending kayak aku dan kebanyakan mikir tuh ya udahlah nyari-nyari mana yang masih bisa dimanfaatin ya udah dimanfaatin aja gitu ya. Di sini aku juga bersih-bersih di area meja makan teman-teman. Kalau di area meja makan ini tuh yang sering jadi yang bikin kotor itu kadang tuh nasi-nasi kering gitu. Misalnya kita ngambil nasi kadang tuh kan suka ada jatuh-jatuh 1, 2 gitu kan. Nah itu kadang kan udah keras gitu ya kalau lama-lama dan itu terkadang bikin gak enak dilihatnya. Jadi harus dilap-lap juga setiap pagi. Oh iya teman-teman, beberapa waktu lalu kan aku ada share video budgeting ya. Dan itu tuh lumayan banyak yang nanyain besar banget ya pendapatan suaminya 1 jutaan 1 minggu gitu ya. Itu tuh berarti hariannya di sana tuh berapa gitu ya. Nah kalau di tempat tinggal aku ini teman-teman, kalau kita tuh kerja harian itu tuh 150 ya buat laki-laki. Kalau buat perempuan aku nggak tahu ya teman-teman. Dan kalau misalnya kerja harian itu ya Pak suami itu nggak terlalu sering, palingan kayak sesekali gitu teman-teman. Palingan seminggu tuh entah 2 atau 3 kali itu paling banyak kerja harian gitu. Dan kebanyakan kerjanya itu nggak harian. Jadi kayak misalnya manen sawit. Jadi manen sawit itu hitungannya nggak harian teman-teman, tapi per banyaknya buah sawit, misalnya berapa ton gitu kan buah sawitnya, nanti per tonnya itu berapa harganya gitu kan, upahnya gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya 1 tonnya misalnya 300 gitu ya, terus dapat panennya itu 2 ton misalnya kan jadinya 600 kan upahnya gitu. Jadi kan misalnya Pak suami itu yang kerja itu ada berdua gitu kan. Alhasil gajinya itu udah 300 masing-masing kayak gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak kerja harian itu biasanya kayak misalnya ngebersihin kebun, ngebersihin kayu-kayu di kebun. Nah, itu biasanya hitungannya harian. Kalau nyemprot rumput ya teman-teman, di daerah tempat tinggal aku itu satu tabung itu ya, satu tabung racun rumput itu tuh 7.000. Dan terkadang Pak suami itu dalam sehari bisa dapat kayak berapa ya, kayak misalnya 30 cap gitu kan atau 30 tabung. Ya udah kalian aja 7.000 gitu ya misalnya, jadi 210.000. Bahkan kadang itu juga bisa sampai 50 tabung teman-teman dalam 1 hari. Jadi 7 kali 50 berarti 350 gitu ya. Itu yang didapat 1 hari kayak gitu teman-teman. Jadi bukan semuanya kerjaan itu harian gitu ya. Jadi ya seperti itulah kira-kira hitungannya. Makanya kadang gajinya Pak suami itu memang agak lumayan besar, tapi ya pengeluarannya juga makin tambah besar, apalagi sekarang ini apa-apa tuh semua serba mahal, serba naik juga.
Nah, teman-teman, alhamdulillah di sini cucian piringku juga udah selesai nih aku cuci sambil aku tuh ngoceh-ngoceh ke kalian ya. Semoga terjawab ya teman-teman pertanyaan-pertanyaan kalian yang agak banyak yang heran gitu ya. Kok besar banget gajinya padahal tinggalnya itu di desa, di kampung gitu ya. Karena memang hitungan gajinya seperti itu. Menurut aku kalau di desa tempat tinggal aku ini ya teman-teman, selagi kita itu masih mau kerja dan nggak milih-milih gitu ya kerjaan gitu ya, insya Allah di sini tuh selalu ada kerjaan gitu. Tapi intinya jangan milih-milih gitu. Alhamdulillah ya Twin itu semua kerjaan yang halal, apalagi urusan kebun-kebun atau apa gitu itu semuanya diembat teman-teman. Asalkan halal gitu ya. Terus juga memang dia itu bisa gitu ya. Nah itu pasti diterima teman-teman. Oke deh teman-teman, di sini aku juga ke kamar ya. Nah, ini aku mau beresin kamar dulu nih teman-teman. Ini aku mau ngerapiin kayak jarum-jarum, bukan jarum sih, kayak penitinya gitu loh teman-teman, aku rapiin karena tadi tuh ada penitinya itu yang copot gitu ya. Jadi aku rapiin dulu, aku pasangin lagi biar si spray itu nggak mudah copot gitu ya. Karena kan aku punya anak-anak yang benar-benar aktif dan barbar kalau pas lagi main-main di kasur ini. Jadi aku tuh butuh spray itu tuh yang benar-benar kokoh dan nggak mudah lepas-lepas gitu ya. Kalau misalnya udah terpasang kayak gini walaupun nggak rapi-rapi banget ya nggak apa-apa gitu, yang penting udah dibersihin aja di bagian atas tuh kayak udah enak aja gitu. Oke, setelah dapurnya kok dapur ya, kasur maksudnya udah aku bersihin. Di sini aku lanjut juga ngerapiin selimut, bantal-bantal juga ya teman-teman. Dan di sini tuh ya teman-teman, aku tuh sebenarnya udah lumayan kecapean gitu ya, udah pengen istirahat gitu ya. Tapi ya udah deh, aku mau beresin ini dulu biar nanti tuh enak gitu ya kalau misalnya pengen rebahan gitu teman-teman. Oke, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye semuanya.